Nih, Kaisang cukup membelikan roti 400.000 untuk membongkar kasus 400 miliar dan memenjarakan Tom Lembong. Abah, alirannya tetap. Ini kenapa Pak Prabowo baru dilantik tiba-tiba Indonesia lagi menyala gitu, tiba-tiba koruptor Mahkamah Agung ketangkep, terus juga vonis buat yang korupsi soal gula, terus ini kasus polisi di NTT yang ngebuka mafia tanah di kepolisian tiba-tiba membara kayak anjir, ini baru ngejabat berapa minggu kayak seru banget. By the way, gue gak dibayar untuk itu, tapi kayak gue ngeliat berita Indonesia, anjir era kayak gini ya, kayak kita lagi ngikutin para koruptor ditangkap itu beritanya keren bro. Terus gara-gara bocah ini nih kita tahu Tom Lembong. Gara-gara bocah ini Mas Gibran 271T kebongkar. Hei koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Thomas Lembong kena angkut KPK gara-gara korupsi gula ya. Ro video nih Tom Lembong gaya klambi rompi. Rompi apa? Rompi sope duduk. Rompi penjahat alias koruptor. Ya Allah, hidup Pak Prabowo, hidup Pak Prabowo. Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka bersama tim-tim hebatnya mulai menunjukkan taringnya. 2 kasus besar mulai dipecahkan. Kasus Ronald Tanur suap 3 hakim. Ada juga yang terakhir ini yang agak lucu. Ada kasus Tom Lembong, kasus gula tahun 2015-2016. Ini kalau perubahan nih, hari ini nggak jadi tersangka tuh. Berubah tuh jadi tersangka. Jadi menteri. Nggak jadi tersangka lagi. Jadi menteri hari ini tuh. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa komentar-komentar netizen tentang kasus Tom Lembong. Tom Lembong ini sekarang sudah memakai baju oranye ya guys. Aduh Tom Lembong ya kan guys. Nah banyak juga netizen yang bilang ya kan guys, yang mengatakan Kaisang cukup membeli roti 400.000 untuk membongkar kasus 400 miliar dan memenjarakan Tom Lembong. Oh ternyata ya guys, ya maksud Mas Gibran membeli roti di Amerika 400.000 dan ini ternyata ya harga roti nggak seberapa gitu, 400.000 ketimbang harga gula ya kan. 400 miliar. Aduh, oke lah guys, langsung saja kita simak ya video ini. Pokoknya ini video terbaru terhangat ya kan guys. Langsung saja kita simak beberapa tanggapan netizen soal kasus Tom Lembong. Ini dia videonya. Nih, Kaisang cukup membelikan roti 400.000 untuk membongkar kasus 400 miliar dan memenjarakan Tom Lembong. Abah, alirannya tetap. Wow. Ini kenapa Pak Prabowo baru dilantik tiba-tiba Indonesia lagi menyala gitu, tiba-tiba koruptor Mahkamah Agung ketangkep, terus juga vonis buat yang korupsi soal gula, terus ini kasus polisi di NTT yang ngebuka mafia tanah di kepolisian tiba-tiba membara kayak anjir, ini baru ngejabat berapa minggu kayak seru banget. By the way, gue gak dibayar untuk itu, tapi kayak gue ngeliat berita Indonesia, anjir era kayak gini ya, kayak kita lagi ngikutin para koruptor ditangkap itu beritanya keren bro. Terus kayak keren aja menteri-menteri sekarang itu dikasih kebijakan buat mencatin anggota-anggotanya yang bermasalah, terutama yang lagi ramai itu di Menteri Pertanian. Dia nge-cut salah satu karyawannya di mana dia minta 700 juta kalau misalkan tender dari kebijakan untuk keluar tuh langsung diciduk, ditangkap, dipenjarain dan langsung viral. Anjir. Sumpah gue suka banget pemerintahan kayak gini bro. Sumpah bongkar terus, pokoknya Gerindra siapapun kalian, semangat kita mendukung era-era seperti ini. Oke, Indonesia berubah. Nah, gara-gara bocah ini nih kita tahu Tom Lembong. Gara-gara bocah ini Mas Gibran juga 271T kebongkar. Anis mana Anis? Senggol Tom Lembong ya. Senggol di Wapres bocil gua. Mas Gibran, Kaisang, Mas Gibran ya pokoknya seru lah ya kan. Detik-detik salah fokus dengan pertanyaan wartawan. Pak Anies sudah tahu nggak? Maling, hei koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Baru wow, aku nggak salah pilih presiden. Dunia perpolitikan makin seru lagi. 4 jam yang lalu postingan CNN itu Thomas Lembong kena angkut KPK gara-gara korupsi gula ya. Memang seru sekarang, seru memang semenjak Pak Prabowo nih
Memang seru pokoknya. Memang seru. Tapi ya, setelah aku pikir-pikir, pernah juga lah Pak Jokowi bilang, kalian hati-hati ya, sudah saya tandai nama kalian. Kurasa memang namanya tuh sudah dikantongi sama Jokowi gitu kan. Dia maratonkan apa? Dia serah terimakan ke Prabowo, biar Bapak Prabowo yang mengeksekusi. Gitu gak sih? Ya Allah, tangi turu guys aku melek motoku lagi tas melek lah ro video ini Tom Lembong gawe klambi. Rompi apa? Rompi sope. Rompi penjahat alias koruptor. Ya Allah, hidup Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo. Mari ngene sapa ndang kroni-kronine menyusul. Ya, pasti. Tom Lembong deh sapa? Tikus-tikus kantor mulai ketar-ketir. Baru 9 hari menuju 10 hari bekerja, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka bersama tim-tim hebatnya mulai menunjukkan taringnya. 2 kasus besar mulai dipecahkan. Kasus Ronald Tanur suap 3 hakim. Ada juga yang terakhir ini yang agak lucu. Ada kasus Tom Lembong. Kasus gula tahun 2015-2016 akhirnya terpecah. Senyumnya manis, tapi dia punya cara main pahit sekali. Ingat, bertobatlah. Bertobatlah. Prabowo sudah dekat. Bertaubatlah, Prabowo sudah dekat. Ya, bertaubatlah para koruptor sekarang. Pak Prabowo, saran saya, bentuk juga tim-tim investigasi, turun ke desa-desa atau ke kabupaten-kabupaten, kecamatan, provinsi. Karena saya yakin banyak sekali tikus-tikus kantor yang bermain. Aku setuju banget. Di pedesaan-pedesaannya, kantor desa-desa ya. Aku setuju. Pantesan menyerukan perubahan. Ini kalau perubahan nih, hari ini nggak jadi tersangka tuh, berubah tuh jadi tersangka, jadi menteri, nggak jadi tersangka lagi, jadi menteri hari ini tuh. Selamat buat Tom Lembong atas rompi barunya. Mantan Menteri Perdagangan sekaligus ex-tim Ses Amin, Tom Lembong resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Kok bisa ya teman-teman? Ya, nggak cuma Tom Lembong aja, tapi juga ada inisial DS, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, ikutan juga terseret dalam kasus ini. Katanya sih mereka menyalahgunakan wewenang ketika dalam proses impor gula. Ada apa ya di balik ini semua? Ya teman-teman, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Khohar bilang kalau bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menjerat Tom Lembong menjadi tersangka. Tapi nih, gimana ceritanya ya? Mantan pejabat tinggi malah main di belakang rakyat. Jelas kasus ini benar-benar bikin publik bertanya-tanya, seberapa besar sih permainan di balik impor gula ini? Apalagi ini soal kebutuhan pokok rakyat, tapi malah diselewengkan demi keuntungan pribadi. Satu pertanyaannya, apakah kasus ini bakal diproses dengan transparan atau malah menghilang gitu aja seperti kasus-kasus korupsi pejabat lainnya? Ya ini harapan besar kita, semoga janji Pak Prabowo untuk membasmi dan berantas semua korupsi bisa terlaksana. Siap pendapat kalian, drop komen teman-teman. Banyak yang nyerang-nyerang Prabowo terus. Saya bilang, Prabowo belum pernah disidik, Prabowo belum pernah hadir di persidangan. Calon-calonmu itu sudah ada yang disidik, sudah ada yang sebenarnya naik ke penyidikan, dipanggil berjam-jam, sudah dipanggil berjam-jam, sudah ada yang di ruang sidang. Orang-orang bikin pengakuan dia terima uang. Jadi jangan-jangan calon kau itu nanti kalau kalah itu jadi tersangka semuanya. Jangan serang Pak Prabowo, nanti saya serang balik. Mantap ya kan guys. Aduh, Pak Fahri Hamzah. Oke, mantap Pak Fahri Hamzah juga. Oke, keren. Nah ini dia Tom Lembong. Tanggapannya Pak Tom, tanggapannya gimana Pak kasus ini Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Pak Tom ada tanggapan nggak Pak? Kasus 8 tahun lalu ini politis nggak Pak? Tanggapan dulu Pak. Pak tanggapannya. Breaking news, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula dalam negeri pada tahun 2015. Izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kala itu kepada sebuah perusahaan yang kemudian gula kristal mentahnya diolah jadi kristal putih. Kejagung bilang izin Tom Lembong itu mengakibatkan timbul masalah di tahun 2016. Indonesia kekurangan pasokan gula kristal sebanyak 2. Akibatnya negara mengalami kerugian sampai 400 miliar rupiah. Saya lihat semangatnya luar biasa dan semangatnya positif, semangat perubahan. Pak Anies mungkin nanti akan ngurus yang besar-besar, ya, reformasi hukum, ya, pemberantasan korupsi. Many months later.
Aduh, ini sih lucu nih ya kan. Udah senyumnya manis ya, tapi kelakuannya memang sangat aib ya guys. Aduh, parah ini ya, kelompok-kelompok pantesan aja ya kan. Bukan diri targetnya, nah. Tom Lembong, rompi, tahanan, Kejagung. Yang belakang targetnya. Udah konsekuen ya. Siapa? Karena kalau Anies menang, Tom Lembong ini akan jadi menteri. Kasus korupsinya kan hilang ya kan. Pak, saya ulang tahun. Pak, ucapin Pak. Pak, saya ulang tahun, ucapin Pak. Saya bilang gitu. Disuruh ucapin. Kenapa mereka ini suruh Tom Lembong ngucapin dia ulang tahun hari ini? Orang lagi susah ya kan. Potong Pak. Aduh, saya menyerahkan aja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kata Tom Lembong ya guys. Itu kata-kata yang keluar ya. Pak, penetapan Bapak. Aduh. Lakar juga. Pak, dikit Pak, jangan Pak. Aduh, yang lucu juga tadi wartawan teriak, "Pak, saya ulang tahun Pak, tolong ucapin selamat Pak." Aduh, orang-orang Tom Lembong lagi susah gitu ya kan, lagi mikir gimana caranya mau lepas gitu kan. Wartawan malah teriak disuruh diucapin selamat ulang tahun oleh Tom Lembong. Mana sempat lah, mana mau lah. Aduh, ya pantesan aja lah kemarin ya dukung Anies ya. Karena kalau Anies jadi ya kan, tetap di dalam perubahan ya kan. Kalau Anies jadi presiden ya kan, maka Tom Lembong akan menjadi menteri ya kan. Jadi kasusnya ya secara otomatis akan hilang ya. Kasus korupsi ini akan hilang ya, ataupun ya dilupakan lah ya kan guys. Nggak diurus lagi gitu ya. Aduh, parah lah ya kan guys. Nah, jadi guys ya, tahun 2016 kalau nggak salah ya kan. Jadi di Indonesia itu lagi banyak-banyaknya gula gitu ya. Malah Tom Lembong mengimpor gula gitu ya kan. Aduh, parah sih ini ya kan. Aduh, itulah ya. Karena ulahnya yang dulu ya sekarang udah ya habis lah ya kan. Nah, jadi guys, apa tanggapan kalian soal Tom Lembong? Coba kalian komen di bawah ya. Anies kemana ya? Nggak pernah nampak-nampak, nggak pernah muncul. Apakah dia terlibat juga? Aku nggak tahu ya. Mungkin sembunyi, aku nggak tahu ya kan. Dana yang dikeluarkan dulu oleh Tom Lembong ya kan untuk memenangkan Anies, ternyata uang korupsi guys, parah. Nah, kalian tahu kan, sekarang baru sadar ya kan, kalau roti yang seharga 400.000 yang dibeli oleh Mas Kaisang ya sewaktu di luar itu ternyata di balik itu Mas Kaisang ingin membongkar kasus Tom Lembong ya kan. Aduh, kita baru paham ya. Terima kasih Mas Gibran, Mas Kaisang. Oke, dan itu sajalah ya untuk video kali ini guys. Apa pendapat Anda? Silahkan berkomentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Prabowo dan Gibran.